Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan kawan-kawan yang sudah subscribe channel saya. Baik, pada saat ini kita akan mencari bibit kentosan atau bibit cabutan seperti ini. Ini biasanya disebut kentosan, ada juga yang menyebut bibit cabutan. Nah, jadi di dalam bibit cabutan atau kentosan ini ada beberapa hal yang harus kita tahu, karena orang banyak bilang bahwa bibit kentosan ini tidak bagus, bibit kentosan ini tidak berbuah, bahkan ada juga yang bilang kebanyakan bibit kentosan ini menghasilkan kelapa sawit yang jantan atau berbuah landak. Nah, jadi di dalam bibit kentosan ini terdapat 3 jenis ya, terdapat 3 jenis. Yang pertama, di dalam sini ada dura, ada pesipera, dan juga ada tenera. Kenapa ada 3 jenis tersebut? Karena ini bukan dari bibit unggul. Nah, kalau dari bibit unggul kan sudah dipersilangkan antara dura dengan pesipera, nanti jadinya tenera. Nah, kalau ini kita tidak tahu, ini bukan dari bibit unggul, hanya kita mencabut dari kebun yang sudah memiliki usia 15 tahun ke atas, yang kita anggap sudah indukan bagus untuk kita jadikan bibit. Nah, jadi ini contohnya. Bagaimana caranya agar kita dapat banyak jenis teneranya? Jadi seperti ini saya jelaskan. Di sini ada tenera, ada dura, ada pesipera. Nah, jadi kalau kita nanam jenis kentosan atau cabutan ini dengan sembarang kita tanam atau bibitnya sembarang kita ambil, kita tidak memperhatikan langkah-langkah yang harus kita lakukan, itu akan mengakibatkan tanaman kita yang akan kita tanam nanti 50% adalah tenera. Tenera ini adalah jenis unggul yang berbuah bagus. Selanjutnya jenis dura. Jenis dura ini memiliki cangkang yang besar, mesokap atau daging buah yang kecil. Sedangkan 25%-nya ini adalah pesipera. Kalau pesipera ini dia karakternya buahnya nggak sempurna, ya, buah nggak sempurna, biasa disebut dengan buah landak atau buah kelapa sawit jantan. Kalau dia jadi buah, dia adalah buah landak ya. Jadi perkiraannya seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tenera atau minimal kita bisa mendapatkan jenis dura ya. Kalau jenis dura masih bisa menghasilkan, walaupun secara teori kalau jenis dura ini untuk hasil produksinya, produksi CPO atau minyak itu sangat sedikit sekali. Tapi tidak masalah, karena kita adalah petani, yang kita cari adalah buah yang bagus. Nah, jadi caranya yang pertama kita lakukan pencarian indukan bibit dari salah satu perusahaan atau kebun mandiri pun bisa, asalkan kita tahu asal usulnya adalah dari bibit unggul. Nah, tapi yang lebih bagus itu kita langsung cari di perusahaan. Kenapa dikatakan harus cari di perusahaan? Karena kita tahu di perusahaan itu 100% menanam jenis bibit unggul. Nah, di situ kita akan cari, kita tentukan, kita cari
usia yang kira-kira 15 tahun ke atas untuk indukannya. Nah setelah itu kita ambil kentosan seperti ini, terserah mau yang sebesar ini atau lebih besar lagi sedikit, asalkan bisa kita pindah lagi di polybag ya. Nanti kan kita pindah di polybag. Setelah di polybag nanti akan kita seleksi lagi ya, kita seleksi, kita lakukan perseleksian 3 kali ya. Yang pertama tahap awal, nanti kita seleksi setelah usia 3 bulan, nanti kita seleksi. Setelah itu usia 6 bulan kita seleksi, dan pada saat usia 9 bulan kita mau tanam nanti kita lakukan seleksi lagi. Kenapa kita lakukan seleksi? Agar kita bisa melakukan pemilihan bibit yang bagus, agar tidak kita menanam jenis Pesipera dengan Dura tadi. Karena kalau kita kebanyakan nanam jenis Pesipera, kita akan rugi. Nah kalau masih tertanam Dura, masih bisa dipanen buahnya, masih bagus. Apalagi kalau kita banyak mendapatkan yang Tenera. Karena di bibit cabutan ini tidak semata-mata cuman buah landak, tidak semata-mata cuman sawit jantan. Ternyata ada 3 jenis itu tadi. Ada Dura, ada Pesipera, ada Tenera. Jadi artinya tergantung dari kita sendiri mau pilih yang mana. Asalkan kita bisa tahu membedakan, nanti akan kita seleksi yang kita anggap nanti kira-kira akan berbuah itu seperti apa, yang akan bisa menghasilkan buah bibitnya. Tapi kalau masih kecil seperti ini kita susah untuk mengetahuinya. Tapi ketika dia sudah 9 bulan di polybag, kita sudah bisa tahu, melihat yang mana yang kira-kira bagus dan yang mana yang akan berbuah landak. Nah setidaknya kita bisa memperkecil kemungkinan menanam buah landak itu. Karena tidak bisa kita pungkiri, kalau kita nanam kentosan pasti akan banyak berbuah landak. Yang saya katakan tadi, 25% adalah jenis Dura, 25% adalah jenis Pesipera. Sedangkan 50%-nya adalah jenis Tenera. Jenis Tenera inilah yang kita cari-cari. Jadi itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita dalam memilih bibit kentosan. Tidak ada salahnya kita menanam bibit kentosan asal kita bisa memilih jenis bibitnya ya. Asalkan kita bisa memilih dan tidak langsung kita tanam. Kita harus budidayakan dulu. Setelah kita budidayakan, nanti baru kita seleksi lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat untuk berkarya selanjutnya.